Semua guru, semua guru belajar bergerak. Semua murid, semua guru. Halo, selamat siang semuanya teman-teman yang ada di seluruh Indonesia atau mungkin bahkan ada di luar negeri ya. Selamat datang di acara Ngobrol Publik Online Spesial Pesta Pendidikan 2019. Bagi yang belum tahu, apa sih kelas ngobrol online? Kelas ngobrol publik online ini adalah kelas online yang akan membahas dan memperkenalkan berbagai isu tentang pendidikan dan juga tentunya cara masyarakat bisa berkontribusi dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Oke, nah kali ini sambil menemani santap siangnya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang pendidikan yang seru banget nih, yaitu adalah aktivitas bermain ramah anak. Nah, seru ya, bermain juga mendidik. Nah, sekarang di studio kita sudah ada 2 orang narasumber yang sangat kece-kece. Siapa aja sih narasumber kita? Kita akan kenalan dulu. Yang pertama ini adalah Mbak, bisa dikenalkan Mbak? Halo, saya Belinda. Saya adalah co-founder sekaligus psikolog anak di Rainbow Castle, klinik tumbuh kembang Rainbow Castle, Jakarta. Oke, Rainbow Castle Jakarta. Betul. Ya, klinik tumbuh kembang. Oke, lalu juga ada, terima kasih Mbak Misa Siregar atas kedatangannya. Sama-sama, dengan senang hati. Yang seperti kita tahu ya, Mbak Misha ini adalah seorang ibu yang memiliki berapa anaknya Mbak? Alhamdulillah 3. 3 anaknya, rame sekali. Nah, iya nih, kita akan ngobrol-ngobrol nih Mbak tentang bermain yang ramah anak gitu ya. Iya. Mungkin, jangan ngebahas yang lain-lain dulu, kita ngebahas diri sendiri dulu nih. Boleh nggak sih ceritain pengalamannya nih Mbak, bermain waktu pas kecil kali ya, waktu pas kecil dulu, ada nggak sih permainan yang sangat, dikenang gitu sampai sekarang? Mbak, boleh Mbak? Kalau aku pribadi pengalaman main dibandingin sama zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu itu kita banyak main di luar, bener nggak? Kayak manjat pohon gitu kan, main gundu, permainan tradisional tuh. Itu kangen banget sih sama permainan kayak tadi kan gundu, terus kayak lompat karet gitu. Jadi kayak ada missing moment aja dibandingin sama yang zaman sekarang kan, karena sekarang kebanyakan anak-anak kan mainnya pakai gadget biasanya gitu. Jadi kayak main untuk di luar gitu ya, di outdoor itu kayaknya minim banget sih, padahal manfaatnya tuh banyak banget sebenarnya. Jadi berarti dulu Mbak main gundu nih Mbak? Oh iya dong. Main apa aja, kalau aku pribadi sih mainan anak laki-laki, perempuan, apa semua cobain ya, cobain, yang penting happy, seneng gitu. Kalau Mbak Misha sendiri nih, mainan apa sih Mbak dulu yang paling? Yang pasti kayak ini kita satu angkatan ya Mbak. Karena permainannya agak mirip. Pasti yang udah pasti main lompat tali itu udah pasti ya. Ada mulai sapintrong. Kalau di Bandung tuh dulu ngomongnya simse, ada deh yang kakinya dilipat-lipat gitu, kayak lompat tinggi gitu ya. Terus main boy-boyan dulu kalau di Bandung. Terus ada bancakan. Kalau boy-boyan tuh yang pakai bola. Jadi harus dikenain ke badan, terus nanti kita lari ke beberapa base gitu, sama hampir mirip kayak kalau di Jakarta gitu. Tapi kan kalau kasih pakai ini kan, kalau di Jakarta benteng kali ya. Oh, benteng. Iya. Terus ada juga permainan aku sih dulu puas banget main di luar, jadi aku termasuk tomboy kan waktu kecil. Jadi main sama cowok-cowok, anak cowok tuh udah biasa gitu loh. Main sepeda sampai pokoknya kaki tuh udah nggak mulus aja, aku tuh udah puas banget, sampai manjat pohon, main masak-masakan, inget nggak sih? Cabut-cabut daun, terus ada buah-buah yang merah terus diulek-ulek. Aduh, kangen banget sama masa itu, gila. Jangan kita emang seangkatan nih, aku juga masih main tuh Mbak kayak gitu. Seru banget. Oke, nah itu kan permainan kita yang dulu ya gitu. Itu sampai sekarang aja kita nyeritainnya pun juga sambil ketawa gitu. Berarti kan menunjukkan betapa bahagianya sih gitu kita pada saat bermain dulu kan ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Mbak Belinda. Sebenarnya tuh sepenting apa sih Mbak bermain bagi anak-anak usia dini?
Kalau untuk anak usia dini penting banget karena gini, anak usia dini itu kan memahami informasi di dunianya itu nggak bisa cuman dari sesuatu yang abstrak. Abstrak it means dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa sentuh gitu. Mereka harus benar-benar pengalaman nyata. Nah, bermain ini jadi salah satu alternatif di mana anak bisa belajar banyak di sana karena dia kan praktek langsung. Mungkin dia bisa sentuh bendanya, nyium, berlari dan sebagainya. Dan jangan lupa anak-anak usia dini itu penting banget distimulasi untuk kemampuan motoriknya. Jadi bergerak itu penting banget karena nanti sumbangannya bahkan ke area kemampuan dia untuk akademis. Siap untuk konsentrasi, siap untuk membaca, menulis dan sebagainya. Itu basicnya sebenarnya dari stimulasi sistem sensori yang bisa didapat dari bermain gitu. Itu pentingnya di sana. Plus sebenarnya ketika kita main sama anak, pertama dapat bonding. Kita sama anak jadi lebih dekat secara emosional. Itu ngebantu banget untuk berbagai aspek kepribadian anak nantinya gitu. Dan yang lainnya bermain itu sebenarnya jadi seperti ventilasi udara buat anak. Jadi sebagai momen di mana anak itu bisa ngelepasin emosi-emosi negatifnya. Tapi caranya tepat gitu. Biasanya kebacanya itu kalau kita ngelihat anak tuh lagi main gitu. Dia sebel sama temennya, misalnya sebel sama mama, biasanya dia keluarinnya tuh dari tema-tema bermainnya. Gitu. Jadi kelihatan deh nanti kalau dia ada masalah apa tuh nyampenya biasanya lewat main. Karena kalau ketemu sama orang tuanya dia kadang-kadang kan nggak takut gitu ya, jadi nggak keluar apa yang dia rasain. Biasanya munculnya tuh pas main gitu. Jadi menjadi momen untuk menyalurkan emosi negatif, kemudian digantikan dengan pengalaman positif. Karena kan ketika dia abis main tuh rasanya happy, semuanya tuh lega. Nah itu sih momen yang sebenarnya bagus banget untuk anak-anak usia dini. Jadi nggak cuma sekedar masalah kecerdasan gitu ya, daya pikir, kognitif, tapi juga aspek sosial emosionalnya mereka. Gitu. Ini aku baru tahu banget, berarti memang sepaket tuh ya semuanya ya. Sepaket makanya banget. penting banget sebenarnya untuk anak-anak usia dini itu bisa main. Betul. Tapi yang ramah anak. Betul. Gitu kan ya, permainan ramah anak. Mungkin dulu yang kita ceritakan itu kita alami waktu dulu, waktu kita usia dini, makanya sampai sekarang kita masih bisa ketawa-tawa, bisa senang nginget masa waktu itu gitu, karena kita menemukan yang tadi Mbak bilang di situ kali ya, pada saat kita bermain ada banyak pengalaman menyenangkan itu sampai positif, kebawa sampai kebawa. dewasa kan berasa Iya, tuh betul. aura positifnya sampai sekarang gitu. Oke. Ini menarik banget sih Mbak gitu diskusi soal permainan gitu kan ya. Tadi Mbak aku pengen tanya sih untuk lebih jelasnya lagi nih. Hubungan ada bonding antara orang tua dan juga anak gitu. Berarti di situ apakah orang tua itu memang sebaiknya tuh harus memang mendampingi anaknya bermain, atau membiarkan aja nih misalnya anaknya untuk main bebas gitu kan? Sebenarnya ada momennya, memang ada momennya di mana kita bisa ngebiarin anak eksplorasi, it means dia main bebas. Tapi sebenarnya harus disertai juga di momen tertentu orang tua membersamai anak bermain, jadi mendampingi ketika anak bermain gitu. Ikut terlibat. Jadi orang tuanya juga nggak sibuk main yang lain, main gadget maksudnya gitu ya. Jadi benar-benar fokus ngedampingin anak. Karena tadi ketika kita mendampingi anak saat bermain, itu anak ada unsur-unsur kayak positif yang dia rasakan ketika orang tuanya mendampingi. Anak jadi ngerasa orang tuanya merhatiin dia, ngerasa lebih pede, berharga. Pokoknya banyak deh aspek-aspek yang didapat ketika orang tua tuh sebenarnya mendampingi anak bermain gitu. Nanti outputnya bisa sampai ke dewasa gitu, bentukan kepribadian, kepercayaan diri, bahkan akademis, itu pokoknya kemana-mana gitu. Segitu pentingnya, berpengaruhnya main gitu kan sebenarnya. Oke, aku mau coba dengar dari Mbak Misha nih, pengalamannya tuh bermain sama anaknya sekarang kan yang gitu mana? ya. Yang mana? Karena tiga-tiganya masih seneng main. Masih seneng main ya Mbak. Beda-beda aja mainnya. Iya, kalau Mbak Misha nih pengalamannya gimana sih gitu saat bermain bersama anak gitu? Mungkin yang paling kecil sekarang Bambang ya? Iya, Bambang tuh sekarang udah 2,5 tahun ya, 2,5 tahun. Jadi kegiatan main sama Bambang itu pengalamannya ini kayak pengalaman baru lagi, karena kan dua anakku di atas itu perempuan. Jadi kalau perempuan tuh minatnya beda gitu. Tapi kalau Bambang tuh karena dia cowok, jadi nggak tahu. Mungkin karena kecenderungan dia anak laki, jadi gaya mainnya beda nih. Dia senang yang lebih aktif, dia lebih senang yang kinestetik. Jadi yang kalau main apa-apa ujung-ujungnya pasti ciat, sambil loncat, sambil jungkir balik sampai. Jadi aku mikir
ini apa karena Bambang cowok saking aktifnya jadi dia nggak bisa main yang lama, misalnya bisa 10 menit anteng gitu ya, dia bisa ngikutin terus nih. Jadi yang bikin aturan main aku misalnya, abang, ayo kita main robot-robotan. Terus nanti aku main role play nih misalnya. Oke, aku jadi Iron Man. Hai abang, kenalan dong, aku Iron Man nih. Dan nanti aku Spider-Man nih. Pokoknya kita main role play lah ya kayak gitu. Terus nanti abis itu udah dia buyar tuh, dilempar. Ganti yang lain. Ganti dia mau yang lain lagi. Bun, aku mau main ini aja, Lego gitu. Jadi cepet tuh pindah-pindahnya tuh perpindahan. Jadi aku pikir, oh ternyata gue lari nanti tiba-tiba random gitu loh Mbak. Jadi aku ngerasanya tantangannya tuh di situ sih. Lebih ke Bambang tuh kayaknya memang dia tuh energinya terlalu besar. Terus minatnya tuh memang ke hal-hal yang kelaki-lakian gitu loh. Dan sekarang lagi senang fasenya itu, dia senang fase melempar. Jadi aku biasanya kalau dia udah ngelempar, abang kalau udah lempar diambil lagi. Nah nanti robotnya kasihan kalau udah rusak abang nggak bisa mainin lagi. Nanti bunda harus beli lagi, nanti abang sedih hilang nggak bisa mainin gitu, kayak gitu-gitu. Jadi dia lagi senang fasenya ngelempar. Jadi dia kalau misalnya ngelempar bukan karena sebel, karena emang senang Karena aja. suka aja ya. Dia senang efek apa, suara bunyi prang gitu loh. Dia senang gitu efek ketawa abis itu gitu. Jadi menyenangkan lah main sama anak laki gitu. Wah, ini tuh menarik ya Mbak, berarti kalau tadi Mbak Belinda tuh ngomongin dari sisi anaknya tuh ada mempengaruhi sisi akademisnya, psikologisnya gitu. Tapi dari orang tua pun juga jadi semakin mengerti gitu ya, mengenal anak ini seperti apa gitu, karakternya gitu ya. Ini situlah bonding itu terjadi ya Mbak ya. Jadi ketika main sama anak, orang tua juga jadi lebih paham sudut pandang si anak gitu. Iya, betul. Bisa dapet tadi hal-hal yang nggak terlihat di kasat mata gitu. Maksudnya terlihatnya tuh kan baik-baik aja misalnya, cuman ketika main, oh berarti ada sesuatu nih yang mengganggu dia. Biasanya kelihatannya tuh lewat main gitu. Lebih kenal, lebih dekat. Tapi sebenarnya orang tua tuh juga butuh main loh, karena main tuh sebenarnya kan melepaskan emosi negatif gitu ya, merilis hal-hal. Sebenarnya kalau kita main sama anak itu dapat juga sebenarnya rasa happy gitu kan. Jadi kayak ada charge. Bener ya, Manisha ya rasanya seperti itu ya. Jadi gitu. berasa kayak apa ya, anak kecil lagi emang kita harus jadi kayak anak kecil lagi, karena ternyata menyenangkan loh menjadi anak-anak itu nggak ada pikiran gitu dan imajinasinya tuh kayak kok bisa ya gitu, dia punya hayalan ini, dia bisa amazing terus lah menemukan hal-hal yang kita mungkin keseharian nggak pernah berpikir kayak gitu, tapi tiba-tiba anak-anak kayak gitu. Tapi aku menarik sih Mbak tuh yang tadi untuk tahu memilih mainan yang cocok untuk anak kita gitu kan. Maksudnya kalau misalnya sekedar bonding kita terlibat mungkin bisa kan. Tapi kalau mainan seperti apa sih nih yang cocok buat anak umur 2,5 tahun, yang cowok, yang karakternya aktif, yang energinya banyak gitu ya. Itu tuh yang mungkin aku perlu banyak belajar nih gitu. Hari ini mudah-mudahan itu di-share ya. Tenang, nanti kita bakal justru hari ini bahkan kita bakalan coba langsung permainannya kan. Kalau gitu. Gitu. Boleh sebelum jawab pertanyaan Mbak Meisa, nanti mungkin kita bisa sambil peragain mainnya juga gitu kan ya. Oh, ada sampelnya ya? Ada sampel. Oke. Nah, sekarang aku pengen tanya dulu nih, tapi nih tadi berhubungan sama Mbak Meisa yang anaknya tuh suka cepet bosen gitu. Emang sebenarnya tuh berapa lama sih waktu yang dibutuhkan anak-anak untuk bermain gitu, yang tepat gitu kan ya Mbak ya? Oke, sebenarnya sih kalau untuk waktu mainnya nggak perlu lama-lama, tapi yang penting konsisten tiap hari ada momen main gitu, apalagi sama anak. Jadi daripada misalnya hari ini main sejam, besok tiba-tiba orang tuanya nggak ada gitu kan, dia main sendiri, besoknya lagi sejam, besoknya lagi nggak ada, itu kan jadi anak jadi merasa kok orang tuanya timbul tenggelam gitu kan, jadi hilang-hilangan, dia jadi ngerasa nggak aman gitu, ngerasa nggak kok gini sih, nggak semua tuh serba nggak terprediksi. Sedangkan anak-anak usia dini itu penting banget sesuatu yang terprediksi, itu membantu dia untuk regulasi diri, ngatur emosi dan banyak hal lainnya. Jadi baiknya memang waktu mainnya nggak perlu lama-lama, tapi konsisten tiap hari ada momen main sama mereka. 5 menit, 10 menit itu udah cukup banget sih sebenarnya buat mereka. Jadi kalau misalkan 10 menit udah selesai, kita bisa bilang, nah mama mau ngelakuin hal yang lain dulu ya, kamu misalkan mau main sendiri, tadi aku bilang ada momen main bebas nggak masalah gitu, tapi yang pasti ada tiap hari konsisten mendampingi.
Kalau bisa memang ada kayak dirancang waktunya, special time. Jadi biar dia terprediksi lagi tadi Mbak, gitu. Dia tahu kalau waktunya ini waktunya main. Ntar jadi lama-lama dia kan belajar juga untuk manage schedule kan. Itu kan jadi sebenarnya momen juga buat mereka dan terprediksi tadi sih yang penting gitu sebenarnya. Oke, berarti memang harus disiapin setiap hari. Betul. Itu 5 menit cukup nggak? Cukup ya 5 menit ya. 5-10 menit cukup. Tapi kitanya yang nggak cukup kadang-kadang jadi orang tuanya. Aduh kurang nih ternyata 5 menit mainnya. Gitu ya. Oke deh sip. Kalau gitu boleh nggak sih Mbak sekarang kita langsung coba aja nih mainannya gitu kali ya. Barengan. Jadi kalau permainan aku ini sebenarnya permainannya nggak banyak alat-alat yang ribet karena yang mau kita bangun adalah tadi balik lagi kalau untuk ini ya hari ini untuk bangun bonding sebenarnya. Jadi melekatkan kehangatan antara anak sama orang tua. Untuk umur berapa? Kalau ini biasanya efektif untuk umur dari 18 bulan sampai usia 10 tahun. Gitu. Cocok. Tapi remaja bisa harus modifikasi karena permainannya agak baby. Gitu. Kenapa baby? Karena kita mau mengembalikan interaksi yang ideal antara anak sama orang tua ketika anak ini baby. Karena kan sebenarnya model paling ideal itu adalah interaksi ketika orang tua sama anak di usia bayi. Itu banyak momen kehangatan, momen sentuhan dan itu bondingnya itu berasa banget sebenarnya. Nah ini mau bring back the memory lagi sebenarnya. Gitu. Makanya itu rentangnya jauh ya Mbak ya dari 1,5 tahun berarti ya? 1,5 tahun sampai 10 tahun. Karena ya? Betul, jadi itu yang sebenarnya mau disuguhkan. Sebenarnya 3 prinsip yang harus dilakukan ketika main ini. Yang pertama sebenarnya orang tua perlu melakukan banyak sentuhan. Jadi nanti banyak momen di permainan ini orang tua sama anak akan bersentuhan. Sentuhan it means kayak skin to skin gitu. Karena dianggap sentuhan itu memberikan efek menenangkan buat si anak. Dan ini mengingatkan juga ke momen mereka ketika bayi. Kan ketika kecil kan untuk menenangkan diri, menyampaikan kasih sayang. Ketika bayi kan lewat sentuhan. Karena kan belum ada kata-kata dan sebagainya. Ini adalah cara paling basic untuk menyampaikan sayang kita ke anak. Makanya dia akan full of touch di sini, di permainan ini. Berikutnya yang penting ketika main sama anak adalah kontak mata. Jadi kita ketika main sama ada kontak mata sama si anak gitu. Jadi bukan berarti tadi kita sibuk sendiri, anak sibuk sendiri. Kalau anaknya meleng gimana? Meleng apa nih Mbak? Abang main ini dia asik gitu megang. Abang gitu. Dia asik bener-bener lagi asik sendiri. Gitu. Oke, kalau itu bisa kita tarik sih. Jadi kita ikutan masuk ke permainannya dia untuk narik atensinya lagi sih. Jadi misalnya mainannya kita aduh si robotnya mau datengin mama nempel. Jadi kan nanti ngeliat ke kita, itu bisa sih. Oke, itu yang poin kedua. Poin terakhir sebenarnya orang tua nanti akan dalam permainan ini akan diajak untuk sensitif sama perubahan mood anak. Gitu karena kadang-kadang ada momen dimana ketika main anaknya udah mulai bosen, udah mulai cranky gitu. Nah permainan ini sebenarnya nanti ngebantu orang tua untuk lebih bisa ngebaca moodnya anak. Ini sebenarnya saya ambil dari salah satu intervensi keluarga namanya teraplay. Jadi ini sebenarnya idealnya tuh terapi bermain. Basicnya adalah terapi bermain gitu ya. Cuman ini aku akan ambil beberapa kegiatannya untuk dikenalin aja sih bahwa main itu nggak perlu banyak alat. Ini permainannya simple banget. Nanti aku akan kasih lihat juga hal-hal yang ada di rumah aja gitu. Mungkin kita bisa langsung praktek aja ya. Langsung deh. Walaupun nggak ada bayinya ya. Nggak ada bayinya. Kita pura-pura jadi. Nah ini permainannya aku menggunakan kapas. Ini cuma kapas. Cuman kapasnya kalau bisa yang ini apa sih yang cotton ball gitu ya. Sama sesimpel pakai lotion. Pakai lotion tutup merek. Nanti ini tujuan permainannya cocok untuk anak-anak yang agak susah untuk masuk ke lingkungan baru. Anak-anak yang menarik diri, yang suka malu-malu. Permainan ini ada unsur menyenangkan, unsur untuk menarik anak join main sama kita. Itu tujuan dari permainan yang akan aku lakuin ini, gitu. Jadi sebenarnya ini mau membuat anak lebih mudah adaptasi nantinya terhadap lingkungan baru. Itu idealnya kalau di terapinya sebenarnya kalau kita mau jangka panjang. Oke, mungkin aku akan mulai aja. Jadi aku ceritanya ibunya ya, Mbak Mesya, anaknya gitu ya. Oke, Mesya, ini mama punya
kapas bulat. Nanti Meisha harus bikin kapasnya jatuh dari badannya Mama. Mama akan tempel kapasnya di telunjuk. Oke. Ya. Jadi Mama akan tempel kapasnya di sini. Meisha tiup sampai kapasnya jatuh. Hitungan ketiga ya. Oke, Mama. 1, 2, 3. Terus. Yeay! Aku berhasil, Mama. Itu contoh bermainnya. Kenapa ada instruksi 1, 2, 3? Itu sebenarnya ada hal yang mau kita kenalin lagi ke anak. Itu sebenarnya ngebantu anak untuk belajar menunggu. Belajar kontrol diri. Jadi nggak langsung tiba-tiba tiup. Itu adalah momen kita bisa ngenalin struktur sih kita bilangnya ke anak. Makanya ada aba-abanya. Struktur ya. Betul gitu. Jadi memang permainan ini yang memimpin adalah kita yang menghandle. Nah, ini nanti untuk memasukkan unsur tantangan bisa ditambahin misalnya jadi 2 kapas. 3 kapas dia harus niup gitu. Atau biar lucu-lucuan lebih menyenangkan lagi tempel misalnya di hidung gitu ditempel. Ayo tiup di hidung Mama gitu misalnya atau di jidat. Nah, itu jadi unsur engagement kita bilang unsur menyenangkannya dapat. Ya, itu contoh permainan yang pertama. Gitu. Oke, ini udah ya yang pertama. Simple kan, cuma butuh kapas sama lotion. Nggak mesti beli-beli mahal-mahal kan. Nggak usah ke toko mainan. Betul. Tapi hemat. betul, hemat. Dan ini unsur tadi aku bilang efek kita bilang terapeutik, unsur menyembuhkan, unsur mendekatkan diri ke anak dapat banget. Gitu. Yang kedua, ini sebenarnya cocok untuk anak-anak yang sangat agak dia susah menerima tantangan. Ada anak-anak yang suka nggak pede, kan? Kalau misalnya ini nggak mau, takut kalah, takut nggak bisa, nggak mau. Nah, ini sebenarnya permainan ini membantu anak untuk lebih mau menerima tantangan. Gitu. Cuman settingnya lewat bermain. Jadi kita mulai dari hal sederhana lewat main dulu, nanti lama-lama dia akan mengeneralisir ke hal yang lain. Itu filosofinya sih sebenarnya. Gitu. Permainan gampang banget. Jadi kita bisa awalnya gini dulu. Nih aku bilang nih sentuhannya dapat nih ya sebentar. Meisha, aku permisi ya, mau menyentuh-nyentuh. kita bisa awalnya masih jadi anak. Jadi anak. Ini misalnya anaknya ya. Kita awalnya bisa gini dulu. Ih, Mama lihat nih, misalkan Bambang gitu. Bambang ototnya besar, coba pengen Mama lihat ototnya. Wah, ini pas tangannya kuat banget. Ini ada sentuhannya di sini. Ini yang aku bilang momen menyenangkan, momen bondingnya dapat. Ya kita sentuh. Mama sekarang mau lihat nih ototnya yang kuat nih. Kira-kira bisa nggak nih ya ngerobek si koran. Jadi kalau misalnya anaknya nggak ngerti atau masih terlalu kecil, contohin dulu aja. Pokoknya nanti anaknya harus meninju di tengah-tengah sini. Ditinju sampai korannya biasanya robek. Dia robek, kita pegangnya memang harus agak ketat, gitu. Atau misalnya agak dirobek sedikit di sini juga bisa. Yang pasti untuk di awal anak harus dapat momen berhasilnya dulu. Nggak perlu dicontohin. Kalau misalnya dia nggak nangkep instruksi kita, boleh dicontohin. Coba contohin dulu misalnya ada kakaknya gitu kan. Coba Lui tinju nak tengahnya gitu ya. Biasanya anak kan lebih paham kadang-kadang kalau dia gitu, nggak apa-apa ya. Begitu. Jadi kalau misalkan orang tuanya dulu papahnya mau nyontohin sama mamahnya boleh gitu, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini kalau bisa posisinya di samping biar kita nggak kena tinju maksudnya gitu. Benar. Jadi lagi-lagi safety-nya harus dipikirin ya. Jadi biar takutnya kan kalau jadi kena jadi mamahnya sebel, marah gitu, anaknya main lah, nggak menyenangkan malah ya. Ini bisa pakai struktur lagi tadi yang arahan. Misalkan diganti. Diganti. Bisa diganti misalnya Meisha sukanya warna apa? Warna kuning. Jadi kalau nanti Mama bilang warna kuning baru ditinju ya. Mama. Gitu. Jadi kita bisa sambil ngelatih konsentrasinya juga. Misalnya merah, kuning, biru gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi sukanya warna kuning gitu. Misalkan kita bisa merah, biru, hijau. Jadi kan dia kan harus nunggu gitu ya. Gitu. Jadi ntar pas udah kuning ditinju. Gitu. Mau dicoba? Boleh. Kuning ya, berarti kodenya Mama. warna kuning. Merah, biru, hijau. Bukan. Tunggu. Pink, kuning. Woi, berhasil. Untuk
nambahin challenge-nya ditumpuk. Ditumpuk jadi 2 lapis, 2 layer. Dan seterusnya. Iya. Nah, ini yang aku bilang harus sensitif. Kalau anaknya gagal terus, kita balik ke layer yang besar lagi. Jadi jangan dipaksakan anaknya kalau udah mulai frustrasi, udah mulai nggak nyaman, kita harus aware. Oh, dia udah berubah nih. Kita mudahkan lagi. Gitu. Itu yang aku bilang perlu sensitif sama perubahan moodnya anak, biar tetap menyenangkan permainannya. Gitu. Masih ada waktu atau masih ada waktu lagi untuk satu permainan? Jadi aku udah pulang ke rumah ada ide. Ada ide ya, ada ide bermain. Sederhana tapi penting ini. Oke. Tapi tadi tuh Mbak, kalau yang hubungannya sama tadi itu percaya diri ya, itu tuh apa tuh? Apakah karena anak terus-terusan berhasil jadinya dia jadi tumbuh percaya dirinya atau gimana? Ya, jadi kalau yang tadi permainan yang koran itu kan ada unsur tantangannya. Jadi ketika anak tadi benar dia berhasil, itu akan menumbuhkan rasa dia lebih pede lagi, dia mau mencoba lagi. Tapi di sisi yang lain orang tua tahu nih level kemampuan anak. Jadi makanya aku bilang orang tua harus sensitif, peka sama level kemampuan anak. Karena kalau dia belum sampai sana, kita harus mundurin sedikit. Di pengalaman klien saya, misalnya dimundurin, ada orang tua kok jadi mundur sih Mbak, ntar dia malah takut dong. Justru dia ketika dimundurin jadi momen dimana dia merasa orang tuanya memahami dia gitu. Nah nanti ketika mundur justru kedepannya akan langkahnya lebih besar lagi. Jadi kayak lompatannya justru lebih jauh lagi buat dia. Itu udah beberapa klien dan itu memang seperti itu kondisinya. Mundur tapi ketika besoknya dicoba lompatannya lebih jauh lagi ternyata. Mereka malah lebih berani lagi gitu, lebih pede lagi, tuh kelihatan sih perubahannya. Gitu. Oke, siap. Permainan yang ketiga. Oke, ini sih serunya sebenarnya adalah ini pakai toilet paper. Tapi gitu-gitu sebenarnya sayang ya kan, aku sayang kita sayang pohon. Nah ini sih sebenarnya kalau memang nggak serak ya bisa diganti sama permainan lain gitu. Jadi nggak mesti pakai tisu gulung gitu. Misalnya pakai cuma memang paling gampang sih pakai ini sih karena kan dia gampang lepas. Cuma maksud aku sebenarnya selain permainan ini ada permainan lain sih yang nggak mesti pakai tisu atau ini. Ini contohnya pakai tisu aja ya. Gitu. Ini mainnya cuma berdua nih Mbak. Ini kakaknya mau ikutan boleh nggak? Dedenya nonton dulu ya. Kakaknya nonton dulu. Aku dulu. Sebenarnya aku main yang lain dulu ya. Sebenarnya kalau di terapinya sendiri ada yang bisa main lebih dari berdua sih gitu. Atau nggak giliran ya. Adiknya dulu atau kakaknya dulu dikasih kesempatan ya. Kalau umurnya kayak anakku kan yang kedua tuh umurnya 8 tahun sama Bambang, berarti dia masih bisa main mainan yang tadi dicontohin tapi bergiliran. Bisa juga kayak gitu kalau mau bonding. Oke. Ini sederhana sih sebenarnya, kita mau jadiin anak kayak mami. Jadi kita melilitkan si tisu ini ke badannya dia. Gitu. Tapi nggak langsung ke seluruh badan karena jadi beberapa mumi, anak. gitu, iya, kayak mumi. Jadi nggak langsung ke seluruh badan, tapi ini misalnya bisa dimulai dengan ngelilitin anak di tangannya dulu. Jadi kita lilitin, sama sih sebenarnya konsepnya. Oke, mama pengen lihat Superman nih bisa nggak ya ngerobek buka ikatannya gitu. Jadi nanti sama di di hitungan ketiga misalnya atau di kode tertentu dia ngebreak, ngelepasin. Jadi dililit dia ngelepasin. Gitu. Tangan awalnya, kaki. Kalau udah nyaman bisa seluruh badan sebenarnya gitu. Main mumi-mumian lah ya. Main mumi ini bisa ngebantu anak untuk dia lebih ke arah memberikan arahan, mendengarkan instruksi. Tapi lewat main. Itu melatih anak untuk instruksinya, aba-abanya gitu. Karena ini modal untuk nanti anak bisa mengikuti rules, mengikuti aturan gitu, dan arahan dari orang lain sebenarnya gitu. Beberapa anak yang aktif banget biasanya nggak mau dijadiin seluruh badan karena dia harus bergerak kan badannya. Nggak sabar. Tapi sebenarnya ini bagus untuk melatih dia lebih bisa tenang gitu, bisa nunggu gitu sih sebenarnya. Itu sih manfaatnya sebenarnya gitu. Seru ya. Seru banget. Ini waktunya tapi aduh. Sudah sudah habis. Waktunya udah habis padahal aku masih pengen banyak banget yang bisa diobrolin ya Mbak ya kayak gini. Benar. Bermain bersama anak tuh emang selalu jadi momen yang sangat menyenangkan gitu kan ya. Dan ternyata selain menyenangkan juga ada hal-hal yang bisa kita pelajari gitu. Yang bisa membantu anak-anak untuk mempersiapkan dirinya menuju fase remaja berarti ya. Abis anak tuh remaja ya. Betul, anak sudah sekolah
masuk ke remaja berikutnya. Gitu. Dan itu yang membekali kita untuk menjadi seorang Meisya Siregar, menjadi seorang Belinda, dan menjadi seorang Monica saat ini mungkin ada bagian dari permainan-permainan kita zaman dulu ya. Bonding momen sama orang tua itu sih yang penting, kelekatan itu. Yes, oke. Mbak, ini kita udah mau closing bentar lagi nih Mbak. Oh, nggak kerasa. Nggak kerasa, cepet banget ya, gitu nih. Nah, untuk menutup acara kita ngobrol-ngobrol kita siang ini nih Mbak, kira-kira apa sih yang mau diserukan nih kepada teman-teman audiens kita siang hari ini? Gitu. Kalau dari saya pribadi, sederhana sih, yuk main sama anak. Gitu. Jangan terlena dengan kesibukan gitu kan, pekerjaan, tapi yuk seenggaknya ada momen tiap hari gitu, meluangkan waktu untuk main sama anak, karena anak kan adalah aset berharga kita ya gitu. Nantinya ketika kita banyak main sama anak, kita bangun bondingnya bagus, nanti hubungannya juga ke relasi antar keluarganya. Jadi kita bisa bareng-bareng mulai dari rumah gitu, membangun fondasi yang kuat, mempersiapkan anak untuk masuk ke dunia luar gitu, ke masyarakat gitu. Tapi ketika masuk ke masyarakat, mereka sudah sejahtera, baik secara akademis gitu dia bisa juga, tapi juga secara psikologis gitu. Jadi nggak cuma istilahnya pinter aja dalam akademis, tapi juga dia bahagia gitu secara psikologis. Itu sih sebenarnya. Yuk main. Yuk main. Yuk main yuk. Gitu ya. Oke. Terima kasih Mbak Belinda. Kalau dari Mbak Meisya nih, apa nih yang mau diajak ke teman-teman yang lain ya? Selain tadi kita harus sering-sering main ya sama anak-anak, kalau buat aku mungkin cari waktu yang tepat untuk memilih bermain sama anak, karena kadang-kadang kalau misalnya kita anak yang ngikutin schedule-nya kita, belum tentu ritmenya sama. Jadi misalnya kitanya lagi on gitu ya, tapi itu ternyata waktunya anak lagi harus makan atau dia lagi ngantuk, lagi segala macam. Tapi kita, karena Bunda buru-buru nih, udah main aja deh sekarang gitu kan. Pada akhirnya nggak dapet bondingnya, malah anaknya akhirnya jadi frustasi, main sama Bunda nggak seru nih, orang aku lagi ngantuk diajak main gitu kan. Jadinya buat dia akan terekam di memorinya nggak menyenangkan main sama Bunda gitu loh. Jadi memang schedule-nya tuh emang harus diatur, kita lihat ritme anak pada saat yang tepat, kapan nih momennya, oke, jam 10 dia lagi seger-segernya atau jam berapa, dan itu harus making time gitu loh. Seperti tadi bilang, aku kadang-kadang bingung berapa lama ya kita main sama anak, karena kalau aku lihat Bambang tuh termasuk yang senang mainnya tuh nggak bisa satu permainan tuh lama gitu loh. Jadi emang konsentrasinya mungkin umur 2,5 tahun nggak bisa panjang ya, jadi pindah-pindah gitu loh. Jadi 10 menit berarti itu termasuk normal ya. 10 menit dia udah bisa konsen dalam satu permainan, itu udah bagus banget ya. Abis itu dia ini nih kabur, dilempar langsung heboh lagi gitu. Jadi itu sih yang paling penting, cari permainan yang kreatif, yang nggak perlu mahal, nggak perlu beli ke toko mainan gitu ya, tapi bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah. Yang penting adalah instruksi, eye contact, dan juga kita terlibat secara lahir dan batin buat anak gitu kali. Keren sekali nih penutupnya nih, udah mantap banget nih. Baiklah, terima kasih Mbak Meisya gitu ya, sudah berbagi pengalamannya bersama Bambang. Sayang banget Bambangnya nggak diajak ya. Iya, nanti ya nextnya ya. Oke, terima kasih juga Mbak Belinda sudah menjadi narasumber di acara Ngobrol Publik hari ini. Oke deh teman-teman, demikianlah Ngobrol Publik kita pada siang hari ini. Nanti kita akan ada Ngobrol Publik lagi, jangan lupa pukul 4 sore dengan topik yang menarik. Oke, sampai jumpa. Dadah.